Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh kaum muslimin muslimat, warga Aisyah dan juga sahabat Aisyah yang dirahmati Allah. Kami sangat bersyukur kita dapat berjumpa kembali secara virtual di dalam pengajian menjelang Idul Fitri. Ya, rasanya kalau sudah menjelang Idul Fitri ini auranya itu gembira sekali ya. Ya, di antaranya karena ya ini suatu Idul Fitri, suatu festival kegembiraan. Kalau anak kekinian mengatakannya mungkin festival kuliner ya. Karena dari susunan katanya sendiri Idul Fitri itu adalah antara lain festival untuk menikmati breakfast, menikmati sarapan ya, iftar ya, kita berbuka. Setelah satu bulan lamanya di bulan Ramadan, kita melakukan puasa dan iftar kita diundur sampai matahari terbenam. Maka pada Idul Fitri ini kita diwajibkan diwajibkan untuk iftar di pagi hari. Jadi pada Idul Fitri ini kita semua dilarang berpuasa, kita bergembira memulai dengan fitr, dengan iftar itu. Jadi ini memang suatu kegembiraan yang masyarakat Muslim dan masyarakat yang lain, utamanya di Indonesia, turut bergembira ya. Idul Fitri menjadi festival kita bersama, menjadi perayaan kita bersama. Nah, bagaimana tuntunan di dalam masyarakat kita di Muslim untuk merayakan ini? Nah, Rasulullah menuntunkan memang kita untuk berpakaian rapi, berdandan dengan pakaian yang paling pantas yang dimiliki, ya. Kemudian memakai wangi-wangian, kemudian kita berjalan sholat bersama menuju ke lapangan. Nah, jadi termasuk ibu-ibu yang sedang haid pun disunahkan untuk datang ke lapangan untuk ikut merayakannya. Nah, di Indonesia tradisi ini dikembangkan ya oleh Muhammadiyah. Sholat di lapangan, kita menggunakan pakaian yang bagus, ya, yang pantas untuk merayakannya. Nah, seringkali untuk kepakaian yang bagus ini, nah kita banyak di antara kita yang kemudian melakukannya berlebih-lebihan ya. Di antaranya ya mungkin menghabiskan banyak sekali uang ya, menghabiskan banyak sekali waktu untuk memikirkan baju apa ya, untuk mencari baju apa. Sehingga sekian banyak waktu kita di bulan puasa itu terbuang untuk memikirkan baju ini. Nah, ini yang kiranya tidak dikehendaki di dalam kita merayakannya. Ya, tadi kita merayakan, tetapi jangan sampai dalam merayakan itu kita kehilangan waktu-waktu yang sangat mustajabah, kita kehilangan event yang lebih penting. Nah, event apa yang lebih penting itu? Dikatakan oleh Abu Yazid, ya, salah seorang sufi yang beliau merangkum dari ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi itu bahwa laisa ida liman labisa jadi walakinnal ida liman ta'atuhu tazidu wa khofa wa'in. Yang artinya kurang lebih Idul Fitri itu bukan berarti pakai pakaian baru ya. Tapi Idul Fitri adalah untuk mereka yang ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah bertambah dan selalu mengingat akan hari akhir. Nah, ini ketaatan yang bertambah ya, dan juga hari akhir ini masih ada kaitannya dengan puasa kemarin ya. Karena puasa itu kan kita dalam surat Al-Baqarah itu dinyatakan ya, kutiba alaikumusiyam kama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita berpuasa itu supaya menjadi orang yang bertakwa. Maka ketika Idul Fitri, nah Idul Fitri itu adalah
untuk orang yang ketakwaannya, ketaatannya bertambah, ya, bukan untuk yang sibuk dengan pakaian-pakaian yang baru tadi, ya, dan juga yang khaufa wa'id, yang khawatir, selalu memikirkan akan kehidupan yang akan datang, ya, janji, ya, nanti akan ada ditagihkan oleh kita janji-janji itu. Jadi marilah momen Idul Fitri ini kita isi dengan penambahan ketaatan. Nah, penambahan ketaatan itu diantaranya yang mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan perintah-perintah Allah itu banyak sekali yang baik-baik, ya. Dari mulai misalnya kita makan halal yang baik, ya. Kita mulai makan yang halal dan baik, bukan yang buruk-buruk. Nah, kalau kita punya penyakit diabetes misalnya, maka makanan yang baik itu yang seperti apa, ya. Kalau darah tinggi, makanan yang baik itu yang seperti apa. Kalau anak-anak, makanan yang baik itu yang seperti apa. Jadi tadi makanan yang baik itu antara satu dengan yang lain itu kondisinya bisa berbeda-beda, ya. Kemudian yang hamil, yang sedang menyusui misalnya. Nah, termasuk ketaatan di sini adalah mengutamakan pada pemberian gizi untuk ibu-ibu hamil, ya, kepada ibu-ibu yang sedang menyusui, kepada anak-anak bayi yang sedang bertumbuh seperti itu. Makanan yang bergizi itu bukan berarti yang mahal, ya kan? Tetapi makanan-makanan tadi yang makanan-makanan yang baik, ya. Termasuk ketaatan kepada Allah itu adalah menjauhi larangan-larangan, menjauhi dosa-dosa. Dosa-dosa keagamaan ya kita sudah banyak tahu, ya. Misalnya ya kita mencuri, kita meninggalkan sholat, ya. Kita misalnya sudah mencapai kekayaan kita sudah mencapai nisab tetapi tidak mengeluarkan zakat, ya. Itu adalah dosa-dosa yang bersifat keagamaan. Tetapi kita sebetulnya punya loh juga dosa-dosa sosial, ya. Dosa-dosa sosial itu adalah kalau kita mencederai kesepakatan-kesepakatan sosial kita. Misalnya di RT kita sudah sepakat ada ronda misalnya tiap malam memasang uang jepitan 500 atau 1.000 rupiah gitu. Kita taat itu. Tapi kalau kita tidak taat itu, ya, kita cuek-cuek saja tidak pernah mengisi, itu dosa sosial loh. Ya, yang seperti itu dosa sosial, ya. Kemudian kita sudah sepakat, kita tahu ya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Tetapi kita membuang sampah sembarangan, tidak mendidik anak kita misalnya untuk membuang sampah di tempatnya. Kemudian ketika kita piknik, ya, kita piknik bawa makanan banyak, menggelar tikar di pegunungan yang sejuk. Setelah rampung sampah-sampahnya dibuang di tempat itu. Sehingga di gunung-gunung itu menjadi penuh plastik, sampah botol dan seterusnya. Itu adalah dosa-dosa environment, dosa-dosa lingkungan gitu. Nah, seringkali dosa-dosa lingkungan ini tidak kita pikirkan, padahal itu di depan mata kita. Ya, jadi dosa-dosa itu macam-macam, ya. Nampaknya seringkali kita misalnya nanti Bapak Ibu adik-adik sekalian ketika piknik ke gunung atau ke laut coba perhatikan ada sampah apa di sana. Kalau di sana masih ada banyak sampah plastik, ya, sampah-sampah dari botol-botol, ya, dari kawat-kawat dan sebagainya, itu berarti disitulah tempatnya bukti kita manusia telah melakukan dosa-dosa kealaman, ya, terhadap nature, ya. Itu dosa-dosa terhadap nature. Dan itu akibatnya fatal, ya. Akibatnya tidak hanya menimpa hewan-hewan laut, ya, tetapi juga kita semuanya. Ya. Ketika itu terjadi secara terus-menerus, ya, menumpuk, ya, terjadi bencana banjir, ya, terjadi bencana pemanasan global dan seterusnya. Jadi dosa-dosa itu
mungkin bisa kita pilah ya, dosa keagamaan, dosa sosial, dosa kultural ya, dosa terhadap alam dan seterusnya. Maka pada Idul Fitri ini tadi kita harus liman ta'atuhu tazidu ya, yang bertambah taatnya. Jadi mari masing-masing dari kita berjanji kepada diri kita untuk menambah ketaatan. Nah, ya, di antaranya mengurangi dosa. Dimulai dari sedikit demi sedikit. Saya tidak akan membuang sampah sembarangan, misalnya. Saya hanya akan makan makanan yang bergizi, misalnya ya. Saya akan selalu berpartisipasi dalam kegiatan di PKK, misalnya. Saya akan memasang ronda, misalnya. Ya, jadi perbuatan-perbuatan yang nampaknya kecil, tetapi itu kalau terus-menerus dilakukan, ya, kalau itu kebaikan akan berdampak baik. Kalau itu keburukan, akan menumpuklah keburukan itu, gitu ya. Nabi sendiri mengatakan ya, khairul a'mali adwamuha wa ingkola. Sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan itu adalah yang konsisten meskipun itu sedikit. Nah, mari momen Idul Fitri ini kita gunakan untuk kita membuat resolusi Idul Fitri ya. Apa yang akan kita tingkatkan? Tapi peningkatan itu supaya konsisten, tidak apa, sedikit demi sedikit tidak masalah. Tetapi yang penting ada peningkatan ketaatan itu. Demikian Ibu Bapak adik-adik sekalian, seluruh jamaah warga Aisyah dan para sahabat Aisyah, untuk pengajian pada kali ini. Selamat Idul Fitri ya, Eid Mubarak ya. Mudah-mudahan ini menjadi Eid yang membahagiakan bagi kita semua, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.